Dalam suatu daerah, lingkungan ataupun suatu kawasan nih, misalnya di hutan, di kolam, danau ataupun sungai, pasti telah terjadi interaksi antara komponen biotik atau biasa yang dibilang makhluk hidup dengan komponen abiotik atau yang disebut dengan makhluk tak hidup. Nah, pernyataan itu berkaitan dengan topik yang akan kita bahas hari ini ya teman-teman. Topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Atau secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, seperti tanah, udara, air, dan lain sebagainya. Jadi di dalamnya itu terdapat komponen biotik makhluk hidup dan komponen abiotik makhluk tak hidup, yang mana keduanya saling mempengaruhi. Apabila salah satu komponen terganggu, maka komponen-komponen yang lainnya secara cepat atau lambat juga akan ikut terpengaruh. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa ekosistem terdiri atas dua komponen ya teman-teman, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik, yang mana keduanya saling mempengaruhi. Komponen biotik itu meliputi segala makhluk hidup yang ada di bumi, yang mana terbagi atas tingkatan organisme, yaitu individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan juga biosfer. Nah, tingkatan organisme ini akan saling berinteraksi, saling mempengaruhi, dan membentuk suatu sistem yang menunjukkan kesatuan. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan tempat tinggal. Nah, tempat tinggal itu disebut dengan habitat ya teman-teman. Suatu habitat tidak hanya tersusun atas makhluk hidup yang sejenis saja, tetapi juga makhluk hidup yang berbeda jenis. Contohnya yaitu tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Nah, kalau tadi kan penjelasan tentang komponen biotik, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen abiotik. Oke teman-teman, jadi komponen abiotik merupakan aspek tak hidup yang ada dalam ekosistem. Komponen abiotik itu meliputi faktor fisik dan juga kimia. Di antaranya yaitu suhu, cahaya atau sinar matahari, lalu udara, air, batu dan tanah, dan juga topografi. Nah, jadi teman-teman, setelah kalian mengetahui perbedaan antara komponen biotik dengan komponen abiotik, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis dari ekosistem. Nah, jadi ekosistem itu dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan juga ekosistem air. Oke teman-teman, kita mulai dulu pembahasannya dari ekosistem air. Nah, jadi ekosistem air itu dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar dan tenang, dan yang kedua yaitu ekosistem air mengalir. Ekosistem air tawar dan tenang terdiri atas ekosistem danau dan juga kolam. Sedangkan ekosistem air mengalir terdiri atas ekosistem sungai dan juga laut. Setelah membahas jenis yang pertama, selanjutnya kita akan membahas jenis yang kedua, yaitu ekosistem darat. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem gurun, ekosistem tundra, ekosistem taiga, dan juga ekosistem padang rumput.